Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komisi Random bagian 12. Oke, kali ini kita sudah bersama Komisi Random lagi, episode ke-12 tidak ternyata malah sudah sampai 12 episode. Dan pada episode ini yang biasanya sering ditanyakan oleh teman-teman, "Gih, kamu itu sekolah di mana sih? Gih, kamu kuliah di jurusan apa sih istilahnya?" Dan kali ini saya akan menjawabnya dengan teman saya. Saat ini saya akan berbicara tentang major perkuliahan saya, yaitu adalah ilmu pemerintahan, cuy. Dan kali ini kita berbicara Oh, tentang akademik oke dan juga prestasi juga oke nantinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu teman saya, ada Andre Dwi Prasaja. Halo Rek, piye kabare? Arek ngalam yang alhamdulillah. Baik-baik, Sam. Gimana kabarnya, Gi, dari eh Blitar? gimana ya? Skripsi tuh pusing juga ya ternyata ya. Lumayan menguras ya, menguras Emang, tenaga, iya, pikiran ya. benar. Dan kita itu satu dospem ya sama itu ya. Oke, Bener. oke, oke. Ini Satu Andre, dosbing ya. iya, Gimana tuh, pernah Gi? Gimana tuh, Gi? ini nih. Dari kemarin tuh ada teman-teman itu beberapa yang tanya ke aku, "Gih, kamu itu kuliah di Hmm, mana istilahnya? Dan jurusan kamu itu apa?" Terus aku jawab dong, oke. aku jawab, "Aku anak ilmu pemerintahan, anaknya FISIP gitu istilahnya." "Oh, FISIP? FISIP mana?" "UB dong," gitu. Tapi mereka belum tahu nih, apa sih itu ilmu pemerintahan gitu loh. Jadi belum terdengar Oke. secara lantang apa sih itu ilmu pemerintahan. Dan kali ini kita mulai dari nol to nol ya, zero to zero ya. Apa sih itu ilmu pemerintahan Benar-benar. sendiri sebenarnya? Kalau menurutku ya, ilmu Mm-mm. pemerintahan tuh simpelnya ilmu yang mempelajari terkait tatanan administrasi negara, kebijakan publik, maupun administrasi, peraturan-peraturan, Mm-mm. dan polisi kayak gitu ya. Ataupun kebijakan yang ada di daerah Kebijakan, maupun di ya. nasional. Seperti itu. Intinya Policy gitu ya. sih, simpelnya ya. Ah, oke, Benar, oke. Gi. Mm-mm. Nah, ilmu pemerintahan ini kan sudah berjalan istilahnya udah beberapa tahun istilahnya dan juga sudah menghasilkan banyak legislator dan sebagainya seperti itu. Menjanjikan nggak sih ilmu pemerintahan bagi kehidupan nantinya? Kita langsung tancap gas aja dulu. Oke, kalau kalau menurutku itu tergantung sama individunya kayak gitu ya, ataupun Oke. orangnya Gi. Karena kita Gimana? nggak bisa menafikan rezeki itu berbeda-beda gitu loh. Oke. Diberikan oleh Allah sebagai apa ya anugerah kayak gitu ya. Salah satunya rezeki kayak gitu. Jadi Mm-mm. menurutku kalau misalkan kita memang serius untuk belajar, terus juga niat untuk membangun kayak gitu ya, Mm-mm. untuk berkiprah ataupun berkarir, insya Allah ada-ada aja jalannya gitu. Nggak harus Oke. jadi pejabat publik ataupun apa kayak gitu. Oke gitu ya. Berarti tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Benar banget. Tapi pemerintahan itu sekarang udah dikenal nggak sih menurut kamu bagi teman-teman yang ada di Indonesia istilahnya? Kan kemarin kamu habis seminar itu ya, ilmu pemerintahan juga kan ya? Kalau nggak salah ya? Ya, aku Gimana beda tuh? jurusan ilmu pemerintahan. Gimana tuh? Bisa diceritain dikit-dikit? Oke. Kalau kemarin itu lebih apa ya, menggali terkait bagaimana sih seleksi ataupun masuk kayak gitu ya, jalur masuk untuk masuk ilmu pemerintahan, fisip Oh UB gitu. kayak gitu. Terus Oke. ya terus terkait pola kuliahnya, terus juga terkait ujian, terkait fasilitas yang ada di ilmu pemerintahan fisip UB kayak gitu. Kayak Mm-mm. gitu-gitu sih Gi, kalau kemarin ya. Pokoknya yang terkait ilmu pemerintahan lah kayak gitu. Oke, 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 pemerintahan ya. Jadi pemerintahan itu Benar. salah satu ilmu yang istilahnya up to date sekarang ya, kalau nggak salah ya, mempelajari banyak hal juga ya. Benar. Nah, tadi kan kamu bilang kalau kembali ke pribadinya masing-masing. Kamu kan selama ini kan sudah sibuk banget dengan kegiatanmu. Dari akademisi, dari non-akademisi, apapun itu istilahnya. Bisa dibagi nggak gimana cara mengimbanginnya dari akademik sama non-akademik? Gimana tuh? Oke. Kalau dari aku sih apa ya, itu mungkin perspektif orang ya ataupun penilaian orang ke aku kayak gitu ya. Kalau Oke, misalkan ada yang bilang, "Dre, kok organisasi mau jalan terus IP kamu di atas 3,5 kayak gitu ya." Misalkan kayak gitu. oke, Ada juga yang bilang kayak, "Dre, kok kamu nggak pernah ngulang mata mata kuliah kuliah, kayak gitu ya? Padahal kamu sibuk kayak gitu ya, sibuk oke. program kerja dan lain-lain kayak gitu ya." Hmm. Padahal kayak aku menjalani itu dengan enjoy kayak gitu loh. Oke, Jadi enjoy nggak ya ada kunci. beban kayak gitu. Kuncinya Kuncinya enjoy ya. enjoy, Oke, oke. Menarik benar. nih, menarik nih. Gimana tuh? Nah, itu. Jadi kayak aku
tetap memprioritaskan yang namanya, misalkan gini, Gi, kita kan kuliah itu kalau misalkan nggak semester akhir ya, Mm-mm. itu 7 sampai 8 mata kuliah kan, benar Oke, kan? ya benar-benar. Nah, itu kan range-nya dari Senin hingga Jumat, Sabtu Mm. Minggu kan libur kayak Libur. gitu. Oh. Nah, kalau aku itu lebih mengedepankan kelas harus masuk semua dalam 1 minggu itu. Aku wajib banget buat masuk kelas. Aku tipe orang yang anti TA. Boleh tanya anak-anak kelas C, Gi. Boleh tanya juga sama Oke, dosen-dosenku ya. oke. Kita Ya, kita kita bilang dulu ya, bagi yang belum kuliah mungkin TA belum tahu ya. TA itu apa ya sih? benar. TA itu TA absen katanya. Iya, segitulah. Pokoknya kayak ya drama-drama anak kuliah lah ya, Oke, ketik oke. absen. Heeh. Ya gitu sih. Jadi kayak boleh tanya anak-anak kelas C ya. Aku itu anti TA Mm-mm. dan benar-benar kalau misalkan emang nggak masuk ketika ikut organisasi, ikut lomba ataupun lagi ikut seminar kayak gitu ya. Ya udah aku manfaatkan 2 jatah bolos itu loh, Gi. Oh ya, dua Kayak jatah gitu. bolos itu ya. Jadi perlu diketahui dulu, Benar. disclaimer dulu bahwa kita itu di pemerintahan atau di prodi kita itu dapat jatah 2 kali untuk membolos atau tidak masuk istilahnya kan gitu ya, bener ya? Yaps, betul. Jadi Benar, bisa benar, masih benar. bisa dimanfaatin ya. Dulu aku juga gitu kok, Andre. Dulu aku kalau kegiatan atau WO-an gitu pasti aku gunain dari 2 jatah bolosku istilahnya. Kalau Benar, bisa, benar. tapi kalau bisa termasuk sih, Ya. walaupun jangan TA Ya, istilahnya. benar, benar. Nah, akademik, non akademik, oke. Terus hubungannya dengan pemerintah nanti kalau kita manifestasikan, apakah pemerintahan ini juga menjadi salah satu prodi yang sangat incredible nantinya di tahun-tahun politik atau gimana? Kalau dari kacamataku ya sebagai Hmm, anak pemerintahan mungkin Gigi oke. juga ada perspektif berbeda ataupun perspektif yang sama dariku. Hmm, Kalau jurusan itu benar-benar tergantung passion orangnya kayak gitu ya. Ataupun kayak kita hmm, yang namanya menerapkan ilmu ataupun implementasi dari ilmu kita itu tergantung juga dengan apa sih mau kita capai kayak gitu loh. Intinya gitu. oke. Dan ketika kita mau mencapai sesuatu itu kayak gitu ya. Nah, ilmu ini sebagai pengantarnya, Oke, intermediarinya gitu. intermediarinya. Nah, Oke. kalau aku ya benar, kalau kalau aku kan aktif di lembaga riset ya selain di BEM kayak gitu ya. Ah, Jadi benar-benar iya, aku tuh pengen kajian ilmu pemerintahan ini aku nanti mau sharing ke teman-teman mahasiswa lain kayak gitu ya. Karena cita-citaku tuh jadi pengajar gitu loh, Gi. Jadi oke, oke. akademisi kayak Ada gitu. akademisi ya. Nah, Cocok mungkin bisa banget. dikulik juga, iya. Oke, Ya, begitulah ya. oke. Kamu katanya tadi pengen jadi akademisi. Itu sejak dari kapan jadi pengen akademisi? Dari kuliah kah atau dari kecil? Aku dari SMA ya. Oh, SMA. Dari SMA kelas 10, ingat banget. Mau masuk jurusan setelah SMA kalau nggak di HI atau ilmu pemerintahan kayak gitu. Oh, udah. Nah, Oh, pengenku ya hmm. udah kepikir kelas 10 kayak gitu ya. Dan pengenku itu ketika nanti selesai kuliah, aku pengen lanjut S2 kayak gitu ya. Dan juga pengen ngajar gitu loh. Benar-benar jadi kayak apa ya? Nikmat apa ya? Mengemban ilmu, nikmat mencicipi bahasanya itu kayak gitu ya. Mencicipi dan menikmati yang namanya lezatnya ilmu itu ketika kita berbagi gitu loh, Gi. Iya, iya, benar-benar berbagi itu indah juga ya. Nah, Rasanya ada sesuatu yang istilahnya apa ya? Make me itu. happy. Ya. Nah, benar. Makanya kayak skala di kelas ataupun di jurusan pun Hmm, ya aku suka berbagi kayak gitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, ya kita hmm. bisa sharing atau enggak ketika di kelas kalau misalkan Gigi pernah suka sama aku, ya aku orangnya aktif kalau di kelas kayak gitu. Iya, Aku nggak iya. mau kayak mengiya-iyakan aja omongan dosen kayak gitu ya, ataupun Iya, penjelasan dosen kayak gitu ya. iya. Aku tipe orang kayak aku yang bertanya-tanya, terus kayak kalau misalkan belum jelas ya aku tanyakan kayak gitu. Iya, curious Gitu gitu sih. ya. Curious gitu ya istilahnya. Nah, penasaran terus lah Penasaran pokoknya. terus. Benar-benar benar. Aduh, aku jadi kalau kita ngomongin kelas dulu, aku udah lama banget kuliah ya. Udah sekitar 1 tahun yang lalu loh. Kita udah gak kelas bareng. Dan iya, Benar. Andre itu kan tipikal orang yang sangat aktif, di mana orang yang bertanya-tanya, curious akan sesuatu hal yang baru istilahnya, dan juga bisa menjawab dari semua dosen dan membanggakan istilahnya. Oke, Ini lebay nih, ini berlebihan ya. hiperbola ya. Oke, tapi Andre, kalau kita bedah lagi ilmu pemerintahan, kalau S2-nya ilmu pemerintahan belum ada di UB. Itu kalau kita mau nerusin, kita ke mana? Ke ilmu apa? Via Oke. publik atau ke hukum atau kemana nih? Pertanyaan bagi kita. Bagi yang awam ya, belum tahu ilmu pemerintahan ya. Iya, benar-benar. Kalau misalkan mau selaras ya dengan ilmu Hmm, pemerintahan,
Kalau di UB itu dia adanya di FISIP itu ilmu sosial kayak Ilmu gitu. sosial, oke. Ya, kalau di FISIP ya. Mm, Kalau di VIA dia ada ilmu administrasi publik kayak gitu ya. Itu S2-nya. mm, 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 Nah, tapi buat kalau emang misalkan mau meneruskan yang namanya ilmu pemerintahan yang benar-benar murni, mm. tapi mendengar dengan kajian yang berbeda, itu bisa di Unpad atau di UGM gitu. Oke, Unpad sama UGM ya. Oke, UGM itu sebagai pilihan ya. oke. Favoritnya kita kalau misalkan selesai nih S1 ya di Mm, FISIP UB atau pun di FISIP yang lainnya, mm. ya pasti nembaknya kalau nggak Unpad, UGM, UI kayak gitu. Itu sih. Oh, gila ya, trio gede semuanya itu ya. Iya, monster itu, Pak. Oke, tapi ini Andre menariknya. Biasanya kan orang-orang macam orang sepuh dulu dan sekarang itu kan kalau punya mantu istilahnya, kalau yang PNS, kalau yang berlatar belakang pemerintah suka, seneng banget istilahnya. Karena mengetahui dari seluk-beluk dari birokrasi kita. Nah, kira-kira kita tuh jadi mantu idaman nggak sih sebenarnya? Kita ice breaking dulu. Kalau perspektifku ya, Oke. ya bisa jadi mantu idaman, bisa banget kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan si anak pemerintahan ini nyalek kayak gitu ya. Ya, aku mau ke Nyalek jadi sana. anggota dewan. Siapa yang nggak mau mertua kan? Enggak, tapi itu Gitu. sedikit, oke, biasanya kan sedikit klise gitu kan. Cuman nih hal yang penting juga istilahnya. Iya kan? Istilahnya Benar, benar, benar. bukan dari orang tua saja, cuman bisa jurusan ini bisa diminati oleh semua orang gitu loh. Gitu sih kalau apa ya menurutku kalau misalkan ya oke ASN, tapi di atas ASN ya ada yang namanya jadi anggota dewan kayak gitu ya, Ya, jadi legislatif, maju di maju, pilkada pemda, kayak gitu ya. ya, bupati wakil bupati kayak gitu ya, itu kan Oke. worth it kayak gitu kan, Ya, 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 dan bisa benar. banget tuh jadi mantu idaman kayak gitu loh. Bisa banget malah. Oke, oke. Biasanya kan orang-orang belum tahu istilahnya kan selama ini jurusan yang masih keren istilahnya kalau nggak teknik, kesehatan, kedokteran, istilahnya kayak gitu kan. Nah, aku tuh pengen sebenarnya itu ilmu sosial tuh juga ilmu yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk diminati gitu loh istilahnya. Salah satunya adalah ilmu pemerintahan gitu loh. Gitu. Cuman kalau aku dulu boleh cerita, dulu tuh aku masuk ilmu pemerintahan tuh sedikit kebingungan awalnya. Pikirku dulu itu kayak PPKN zaman SMA terus dilanjutkan ke ilmu pemerintahan gitu. Ternyata sedikit berubah ya ternyata haluannya ya gitu loh. Benar, benar, benar. Iya, cuman nah itu pengenku sekarang itu adalah mengedukasi masyarakat, teman-teman semuanya yang pengen tahu apa sih itu ilmu pemerintahan, skopnya tuh di mana aja sih ilmu pemerintahan Dre sebenarnya. Maksudnya Gi, bisa Oke, diulangin? oke. Skemanya skop dari ilmu pemerintahan tuh dari mana saja istilahnya? Apakah dari karena sosial, politik, atau lebih Oke. menjurus ke administrasi publik atau gimana? Atau campuran dari itu Hmm. semuanya? Atau malah dari hukum? Oke, kalau dari scope ya, Mm, scope ataupun cakupan dari ilmu pemerintahan itu justru dia itu gabungan ilmu dari ilmu politik, mm, ilmu administrasi publik, sama ilmu hukum kayak gitu ya. Nah, oke. komparasi dari ilmu itu ya itu ilmu pemerintahan gitu. Oke, Gitu sih, oke, oke. Jadi komparasinya seperti itu ya. benar. Makanya Nah, kita belajar tuh SHI, ya ya kan SAI, sistem hukum Indonesia, kebijakan publik kebijakan publik, public policy, ya. gitu. Politik identitas jangan lupa ya. Nah, itu kita satu kelas kan. Oke, oke. Eh, jadi gini deh. Kita kan nanti lulusannya STTI.P dari SIP, bener ya? Benar, Nah, benar, benar. kalau berbicara SIP itu biasanya SIP itu majunya karena apa sih? Dulu salah satu dosen kita itu pernah bilang kalau kita nggak di akademisi, ASN ataupun dari jadi legislatif atau konsultan pemerintahan. Nah, kalau kita nanti lulusnya tuh di mana aja sih kita bisa bertempatkan dari ranah kita? Oke. Kalau buat prospek kerja ya bahasanya ya Ya, pas istilahnya. bekerja. Ya tadi ya mantu idaman itu ASN ya gitu ya. Yang Gigi bilang tadi ASN di kementerian manapun ya. I'm so Ini sorry. tak bisa dipungkiri ya. Iya, tidak bisa Ya mapan dipungkiri. kayak gitu ya. Tak bisa dipungkiri kayak gitu ya. Tapi yang lebih worth it tadi yang tadi. Jadi Apa? anggota dewan kayak gitu ya. Oke, anggota dewan. DPRD, Iya. DPRD provinsi sama DPR mungkin ya. Ya, boleh. Boleh banget kalau mau dicoba ya. Tapi ya mungkin 0,berapa% kayak gitu ya. Oke, oke, benar, 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 benar. Tapi Iya. selain itu apakah ada chance-nya? Selain itu ya, Selain itu. oke, bisa aktif di LSM kayak gitu ya.
Oh, LSM. Gimana tuh? Bisa Bisa diceritain banget. dikit? Nah, kalau misalkan gini, kan banyak ya LSM, kayak LBH, terus juga yang konsen terhadap penghijauan, Mm-mm. ataupun konsen terhadap sosial dan hukum, terus juga yang konsen terhadap sosial dan pengabdian, kayak gitu ya. Itu bisa banget kita terjun langsung ke sana, kayak gitu ya. Tapi Oke, oke. memang kerja-kerja di anak pemerintahan ini memang non profit, kayak gitu ya. Kita benar-benar tidak apa ya mengedepankan yang namanya profit, kayak gitu ya. Kita Iya, beda iya. sama anak jurusan lain kayak gitu Gi. Makanya benar-benar anak ilmu pemerintahan ini ya kita harus perlu bersabar gitu loh kalau misalkan kita mau berkembang dan bertumbuh. Oh, Itu gitu sih ya. kalau dari ya. Oke, oke, oke. Paham, paham. I got it. Pemerintahan udah. Nah, biasanya pressure-pressure apa sih yang dirasakan oleh anak-anak ilmu pemerintahan? Apakah mata kuliah yang susah, tugasnya yang banyak, atau mungkin panggilan dari negeri dalam beraksi demonstrasi atau apa itu? Atau nggak tahu deh, nggak tahu gimana. Apa sih pressure dari anak pemerintahan biasanya? Kalau pressure-nya ya Mm-mm. di kajian sama literasi itu sih Kaj- Gi, Oh, kuncinya. gimana gimana tuh? Menarik nih. Iya, ini sedikit cerita ya. Hmm. Jadi benar-benar anak pemerintahan itu dia yang apa ya agak sedikit bingung kayak gitu ya dengan ilmu pemerintahan Hmm. karena daya literasinya kurang kayak gitu ya. Daya bacanya itu kurang. Daya bacanya Karena kurang. kita di rumpun sosum itu ya, kita di rumpun sosum itu ya kunci ataupun ujung tombaknya itu ya di literasi sama analisis gitu loh. Iya, membaca ya. Membaca intinya kayak gitu. Karena ya kita ya paling di politik anggaran kan yang ada hitung-hitungan. Iya, Ya oke. enggak sih? Politik anggaran ya. Benar kan? Ya atau enggak mata kuliah metode penelitian kuantitatif kayak Kuantitatif, gitu ya, yang ada kuantitatif. hitung-hitungan. Hmm. Benar. Yang lainnya kita disuruh Jurnal. baca, baca, baca dan analisa gitu loh. Iya, Bener menganalisa. kan? Ya benar-benar. Menarik nih. Itu. Jadi yang tadi di Gigi bilang apa sih hambatan ataupun tadi ya sedikit ancaman ataupun gangguan bahasanya Ya, ya ya untuk oke. anak pemerintahan ya tadi kalau misalkan rendahnya literasi ya nanti nggak bisa mengikuti kegiatan di dalam kelas, nggak bisa ngikutin diskusi dalam kajian ilmu pemerintahan kayak Oh gitu. iya, iya sih benar-benar Itu benar-benar sih. benar. Nah, menariknya ini sih aku jadi keingat. Dulu itu aku kan magang di salah satu OPD di Kabupaten Blitar istilahnya gitu. Oke. Dan di OPD itu ada anak dari lulusan IPDN. Hmm, Nah, nyambung kan istilahnya. Kalau kamu tahu oke. atau di sudut pandang kamu, bedanya anak IPDN sama anak pemerintahan itu apa? Kan sama-sama mengurusi tentang birokrasi pemerintahan. Cuman Oke, bedanya oke. apa? Dari sudut pandang kamu nih. Biar orang Oke, biasanya orang tahunya kan cuma IPDN, cuman ilmu pemerintahan kurang tahu. Padahal kan hampir benar-benar. sama-sama gitu kan, 50-50. Oke. Ini Gimana? sedikit cerita juga ya. Oke, ah. Dari saya sendiri tuh kepengen awalnya Hmm, berkiprah di atau lanjut ya habis dari SMA pengen tes IPDN gitu. hmm. Tapi ya dengan adanya kayak isu-isu, tapi ini juga bisa diklarifikasi ya mungkin ya. Oke, Ada gimana? isu-isu yang agak miring ketika kayak seleksi maupun proses tes IPDN kayak gitu ya. Ada istilahnya KKN di sana kayak gitu ya. Hmm. Kuatnya nepotisme sehingga kayak aku yang benar-benar ada orang yang idealis kayak gitu ya. Jadi kayak wah nggak bisa kayak gitu ya. Ya, nggak bisa Ngapain pasti. untuk nepotisme segala macam kayak gitu ya. Heeh. Jadi kayak Prinsip hidup ya aku itu. nyari alternatif gitu loh. Iya bener. Jadi aku nyari alternatif ya. Ya udah masuk ilmu pemerintahan kan sama kayak gitu ya. Toh aku juga memegang otoritas bisa mengawal yang namanya pemerintahan, mengkritik yang namanya pemerintahan kayak gitu ya. Dan kalau misalkan di dalam IPDN yang notabene di bawah Kementerian Dalam Negeri, Ya, ya bisa jadi cuman apa ya dalam proses itu gitu loh mengikuti yang namanya pendidikan di sana kayak gitu. oke, oke. Intinya kalau ketika aku kemarin pernah juga tuh Gi, aku pernah ke IPDN Hmm? itu lomba lomba kayak inovasi kebijakan publik, ingat Oh gitu, banget. oke, ah. Iya, aku pernah. Jadi aku pengen kayak gitu ya mengcompare ketika aku ke perpustakaan ya sama banget dengan buku-buku yang kita pelajarin gitu loh. Oh iya. Iya, jadi apa perbedaannya? Perbedaannya mereka di bawah instansi langsung, instansi itu langsung dari Kementerian Dalam Negeri di bawah pemerintahan kayak gitu ya, pemerintah pusat. Kalau kita di bawah kampus gitu loh, Oh iya, seperti oke, itu. oke. Oh, Iya, oke. perbedaannya di situ titiknya. Dan Hmm. mereka memang rada-rada semi sipil militer ya bahasanya, karena Hmm, ya dalam hmm. arti taruna kayak gitu ya, taruna Iya, kan. iya. Gitu. Kalau kita ya kita santai mengikuti pelajaran kayak gitu.
Dan juga yang tadi kalau misalkan adanya tadi ada perbedaan, persamaannya ya terkait pembelajaran, terkait kajian itu sama membahas terkait pemerintahan. Oke. Nah, menurutku PR-nya kita adalah gimana caranya itu mempopulerkan adanya ilmu pemerintahan istilahnya. Biar jadi ilmu pemerintahan itu menjadi sebuah campaign yang asik, campaign yang menarik dan juga anak-anak muda itu pengen masuk ke ilmu pemerintahan gitu loh, Andre. Bu- Benar-benar. Bukan hanya kalau FISIP jangan sampai, bukan jangan sampai. Kalau FISIP biasanya kan HI, IKOM atau sebagainya. Nanti the next chapter adalah adanya ilmu pemerintahan gitu loh. Gitu. Oke. Nah, Sabi-sabi itu dibahas. oke oke. Tapi di ilmu pemerintahan tuh sepertinya tuh kita dapat apa aja sih, Andre, istilahnya? Dapat dari apa ya? Dari seni hukum, dari seni komunikasi atau apa itu? Oke. Kalau dari pemerintahan ya kayak gitu ya. Mhm. Pemerintahan itu cocok banget menurutku Mhm. apa ya aktif di organisasi juga kayak gitu ya. Karena Oke. ilmu pemerintahan itu untuk sebelum terjun kayak gitu ya di pemerintahan ataupun di Mhm. masyarakat sama persis kayak sistem-sistem di organisasi kayak gitu ya. Ya, cocok Ada yang banget ya. namanya top leader kayak gitu. Cocok Heeh. banget kalau misalkan mau kayak gitu ya. Mhm. Dan menurutku apa sih yang didapat di ilmu pemerintahan? Kalau sejauh ini aku mendapatkan yang namanya kayak critical thinking, Oke. ilmu ya analisis ilmu analisis kayak gitu ya. Terus juga manajemen people kayak gitu ya. Ilmu manajemen orang Oke. bagaimana. Terus dan ilmu-ilmu lainnya karena ilmu sosial itu yang mendepankan yang namanya yang tadi ya soft skill yang tadi Soft seperti skill itu. ya, benar-benar benar sih. Benar, Aku jadi keinget salah satu omongannya dosen kita kalau pemerintahan itu bisa mencakup dari segala lini gitu loh, dari apapun benar. itu sampai ada kita manajemen bencana kalau nggak saya ya, dari hal Iya, yang sampai A sampai Z yang tidak terduga bisa masuk ke kita gitu sih. Jadi istilahnya kalau kita nanti sebelumnya belum tahu ilmu pemerintahan, kita basicnya orang yang sangat kepo tentang apa itu dunia negara itu cocok banget ya. benar. Apalagi yang suka terkait apa ya hubungan antar negara selain HI Ya. ya Heeh. terkait pemerintahan daerah, kajian-kajian partai politik itu bisa banget benar. Nah, dan sekarang Masuk kan pemerintahan. trennya kan anak muda yang apa ya berorganisasi, anak muda yang ngelit sesuatu istilahnya. Kalau bukan kita siapa lagi kan gitu sebenarnya Benar. untuk membawa sebuah arus retorika di negara ini gitu loh. Em, Kira-kira pemerintahan tuh sudah apa ya? Sudah apa ya kalau aku bilang ya? Sudah berhasil belum ya mencetak dari beberapa alumni-alumni dari pemerintahan untuk berkontribusi di negeri ini? Kalau alumni ya, Mm-mm. oke. Kalau alumni divisi UB itu ya ada beberapa yang udah jadi anggota dewan, ada Oke. yang berkiprah itu aktif di partai politik kayak gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Terus juga ada beberapa juga yang sudah jadi ASN seperti itu. Dan memang kebanyakan ada juga yang lanjut S2 dan bekerja di startup kayak gitu, Ji. Nah, itu menarik Alumni tuh, kita itu menarik. banyak bekerja di startup. Nah, di Gimana tuh? startup maupun di media massa kayak gitu ya. New Misalkan media, kayak new jadi media. jurnalis ataupun wartawan ada Oke, oke, gitu. oke. Ya, bentar. Menarik nih yang mengenai startup dan juga new media. Startupnya bidang apa, Andre? Atau gimana? Kan kita Oke, sesuai dengan prodi kita. Apakah kompatibel dengan startup yang teknologi, yang ekonomi, atau gimana tuh? tetap kompatibelnya gini. Ada beberapa alumni kita itu kerja di ruang guru. Notabene Oh, startup di bidang pendidikan iya kayak ya, gitu. benar, benar. Nah, Oke. iya dia bekerjanya di bagian kajian dan penelitiannya gitu loh. Research and Development kayak gitu ya. Oh, bagian research and R&D-nya. development, R&D. Iya, benar banget. Terus juga ada yang bagian manajerial kayak gitu. Oh, oke, oke, Itu menarik bisa nih. banget gitu. Iya. Jadi selain nggak melulu kayak kita harga mati ASN nanti Iya, dicintai sama mertua kayak gitu ya. enggak. Nggak harus Ah. itu. Kita kayak ngeplok kayak gini aja juga. Ya ini bagian dari anak pemerintahan juga. Kita berkomunikasi gitu loh. Oke, oke. Sebenarnya aku tipikal orang yang tidak suka apa ya, menjudge satu konotasi framing suatu pekerjaan gitu loh. Bukan Benar, benar. ASN bukan yang terbaik juga, ada pilihan-pilihan yang lain istilahnya. Salah satunya yang digemari saat ini adalah startup, ya nggak sih?
anak muda sekarang kalau bicara startup kan pasti sangat semangat sekali kan, profitnya, Iya, kerennya, bajunya atau apapun. Bajunya itu istilahnya bisa bebas gitu loh, bisa tidak terikat istilahnya. iya. Nggak Nah, ajak Pak rasanya Pak. iya nggak, iya benar-benar. Benar. Terus Dre, kamu kalau boleh ini, boleh tanya sedikit, kamu sudah persiapan untuk S2-nya atau gimana? Pengen kemana tuh untuk melanjutkan Oke. pendidikanmu dari Ya tujuan kalau sekarang, dreamsmu? oke. Kalau sekarang kan kita sama sekarang lagi skripsi ya. Iya, ada Kemarin tapi skripsi. aku udah sempro duluan. Oke, aku oke, fine. Nyusul habis ini Ki. Oke, Habis ini nyusul. udah, aku udah sempro juga. Oh, udah juga. Udah juga. Tinggal tinggal ini Ya, bab 4 5 ya lagi garap ya, ya. garap, turlap. Mantap. Sama-sama lagi turap juga aku. Oke. Ya ada harapan ya buat Ah, kepengennya belajar lagi, lanjut lagi kuliah kayak gitu ya. mm, Doakan aja entah dapatnya nanti domestik atau misalkan Allah oh, memberikan rezeki ke luar negeri juga doakan aja kayak gitu. Ya oke. intinya nanti Still misteri tunggu ya, still nanti. misteri ya. Ya nanti tunggu tunggu aja nanti terkait pengumumannya. Oke, oke. Soalnya kan sekarang jadi top leader istilahnya, bisa jadi apa ya, bisa jadi panutan bagi teman-teman semuanya yang istilahnya siapa tuh tokoh pemerintahan, oh ada Kak Andri, ada Kak Gigi atau apapun itu istilahnya kayak gitu. Bisa jadi campaign kita istilahnya. Waduh. Belum 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 mikirin itu dulu. Masih masih ngurusin kampus kan. Oh, Abis dari BEM visit kemarin soalnya. iya, ada BEM Visip. Oh iya, ngomongin BEM Visip, aku juga mau tanya-tanya dulu sedikit aja. BEM Visip, kenapa sih kamu itu berani dan juga mau untuk berkecimpung di dunia BEM Visip istilahnya di pengorganisasian yang sangat rumit sekali, yang sangat apa ya menurutku ya sangat klimaks dan juga makro sekali. Oke. Awalnya gini sih, motivasi awal Hmm. untuk mengabdi lebih karena ya saya kan anak ilmu pemerintahan banget Gi. Iya Ya benar-benar. gitu. Yang cinta ilmu pemerintahan, Oke. kepengen ada presiden dari pemerintahan gitu loh. Oke, Masa oke. selama 12 tahun kita nggak pernah di BEM kayak gitu kan. Oke, benar-benar. Siap-siap. Sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah. Itu Oke. paling wakil presiden, 2 kali jadi wakil presiden. Nggak pernah ada jadi top leader gitu loh. Oke. Belum ada yang Nah, menyaingi gitu lah ya. belum pernah ada kayak gitu ya. Oke. Ya trennya paling sering komunikasi, HI, I psikologi, politik, politik ya. trennya kayak gitu. Mm-mm. Ya, tapi belum pemerintahan belum pernah ada. Nah, kita mencoba kemarin 2019 mencoba, akhirnya teman-teman trust kayak gitu ya, kasih kepercayaan dan alhamdulillah dikasih mandat kayak gitu ya untuk mengemban amanah di BEM sebagai Membership. presiden kayak gitu. Oke. Sebelumnya kan kamu di apa? Lupa aku. Di Badan riset di dari saya Baris. di Baris istilahnya kayak gitu. Dan Iya, sekarang lanjut ke BEM istilahnya. Wah, gila banget ya benar. ternyata Andre ya. Kalau selama ini tuh apa ya kalau bilang ya, kamu aktif di organisasi sesuai dengan kompatibel dengan ilmu pemerintahan. Kalau aku nih biasanya tuh di dunia yang istilahnya ada cuannya tuh Andre. Suka kok ada cuannya. Iya. Ya Jadi kalau kalau kita dibayar dengan senyum, Mbak. oh sama aja ya istilahnya ya. Iya, kita dibayar dengan senyum kayak ya kita malah defisit, jujur kayak di organisasi mahasiswa tuh defisit. Kita dana usaha kayak gitu ya. Iya ya benar. Cuman itu Tapi ya, kenapa? menurutku yang apa yang apapun itu yang membuat kamu happy itu sangat worth it sekali untuk dinikmati menurutku. Itu sih feel-nya ya. Mm-mm. Ya jujur defisit gitu loh. Sebagai teman-teman yang belum mau coba ya ke BEM atau ke organisasi lain, jujur defisit. Tapi kan ada sisi plusnya juga yang sangat banyak gitu. Plusnya banyak tadi Itu. yang aku bilang kayak gitu ya. Aku ngerasakan banget justru ketika kita oke dalam satu acara kita ngeluarkan duit 40.000 sampai 50.000, Mm-mm. tapi nggak kebanding dong dengan kita berkonflik di sana, kita belajar manajemen konflik, Itu kita tuh. bagaimana mengatur orang, ya mengelola orang yang banyak kayak gitu. Terus dapat ilmu public speaking, komunikasi juga Iya, sama rektorat, dekanat itu iya. justru lebih mahal, Pak. Iya ya, itu nggak bisa Gitu. dinilai dengan uang istilahnya kan. Nggak bisa kayak gitu. Bahkan sekarang itu kelas public speaking 5 sampai 10 juta mau ikut yang itu. Oke, visip aja bisa Iya, pemerintahan. bener. Kalau di organisasi kan gratis, kita cuma bayar kayak 50.000 sampai 100.000. Ya itu wajar Kalau lah ya. ikut public speaking, kelas public speaking sebulan 5 sampai 10 juta. Mending kita yang alami kan, nggak apa-apa Ya, capek-capek dulu di organisasi. ya oke. Dan itu tantangannya sebagai kaula muda juga ya. Bener. Nah, Andre,
bukan harapan sih sebenarnya. Harapan tuh kayak kita udah mau perpisahan aja, cuman eh, tips dan triknya bagi teman-teman yang istilahnya masih bingung bertanya tentang pemerintahan untuk meyakinkan supaya masuk ke ilmu pemerintahan tuh apa, Andre? Oke, kalau misalkan tips and triknya ya, Mm-mm. intinya teman-teman kalau belum cinta sama pemerintahan, oke coba cintain dulu ilmu pemerintahan. Mm-mm. Biar nanti ketika tes, apalagi ketika kuliah kayak gitu ya, teman-teman nggak setengah hati untuk benar-benar belajar ilmu pemerintahan. Nah, itu tuh. Kuncinya cintai ilmu pemerintahan. Kalau belum cinta, coba cintai dulu. Oke, berarti Gitu. first thing is love gitu ya. Benar. Itu pertama kali banget. Dan menurutku salah satu apa ya quotes yang salah satu aku sangat ambil adalah a journey miles is starting from a single step. Dari single step itu kita bisa berbicara lebih tentang apa itu pemerintahan, apa itu birokrasi, apa itu kehidupan dan apapun itu segalanya gitu loh. Iya, Dan ya kayak gini juga sih, aku bikin-bikin video kayak gini ya karena pengen berbagi bersama seperti yang kamu bilang. Berbagi itu indah juga ya ternyata, rasanya enak gitu loh. benar. Betul. Kayak Pizza Hut ya, Oke, berbagi oke, bersama. sama di bisa. Oke, Andre, terakhir nih buat buat kita semuanya, bagi teman-teman yang ilmu pemerintahan tahun 2000, kita 2017 ya, bener ya? 17 kita, Pak. Ya, semoga harapannya buat apa sih? Cepat cepat lulus kelar atau gimana nih? Buat kita aja, buat kita aja, buat teman-teman yang nonton. Oke. Ya, harapannya angkatan 2017 ya, Hmm. semoga segera selesai urusan Amin. magang sama skripsinya. Amin. Untuk teman-teman 2018 sampai teman-teman 2020 sekarang, Hmm. harapannya teman-teman aktiflah berorganisasi, ikut kepanitiaan, banyak-banyak ikutin internship ya, magang, Magang. dan jangan lupa teman-teman tuh aktif kayak gitu ya. Karena kunci di ilmu pemerintahan tuh ya di sana gitu loh. Laboratorium kita tuh di sana. Ya, core kita dari sana ya. Bener. Mungkin gitu aja sih pesan-pesannya ya. Oke deh. Oke deh, Andre. Thank you banget buat bicara, kita udah setengah jam lebih nih, 35 menit Wih, ternyata. Kalau kelebihan lumayan nanti, ya. ya kelebihan nanti bisa dibahas di lain waktu istilahnya. Tapi nanti bisa Oke, datang siap. lagi di Komisi Random ya, nanti ya. Dengan tema yang berbeda juga ya. Sedia. Oke, thank you buat semuanya. Bye.